segera ditanggapi, diberikan izin agar terlapor ini segera dipanggil ke Polda Metro Jaya, mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah merugikan pihak klien kami. Jadi kami mohon agar desakan ini juga menjadi atensi penting, karena jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada Pak Presiden, juga jangan juga masyarakat hilang kepercayaan kepada DPR RI, karena diduga jangan sampai melindungi orang-orang yang melakukan tindakan tercela atau tindak pidana yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi mungkin nanti Bung Rayen sebagai korban dalam hal ini akan menyampaikan keluh kesahnya lah, atau harapannya kepada teman-teman, dan khusus juga kepada Pak Presiden Prabowo dan kepada anggota, kepada Ketua DPR RI, dan juga kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, Bang Rayen, siap Kak? Oke. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir siang ini. Sorry kalau suara gua ini lagi sebenarnya lagi dalam kondisi yang kurang fit, tapi harus mengupdate proses hukum yang sudah berjalan ini supaya masyarakat nggak berpikir bahwa kasus ini tuh meluap gitu aja gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Jajang dan semua Ibu Fani dan semua tim kuasa hukum HJP yang mendampingi saya, itu bahwa tanggal 2 Juni kemarin itu sudah dikirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada saya juga, kepada HJP, tim HJP, bahwa tim penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang disebutkan tadi. Itu ada Kang Arman. Sekalian juga gue mau mengucapkan thank you Kang, sudah mau ikut memberikan keterangan. Sahabat gue juga Semi Sumorangkir, Badai juga, Ari Bias juga. Pokoknya semua saksi ini yang berkaitan dengan bagaimana proses chat adanya tertulis nama Rayen Porno itu, sampai saksi yang saksi aktual di acara debat di mana Dani menyebut Rayen porno by purpose itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya narasi yang penting begini teman-teman. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada imunitas untuk anggota DPR, bahwa ketika tersangkut kasus pidana itu untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan itu mesti minta izin presiden. Gitu ya, sederhananya ya. Tapi ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk undang-undang yang hukumannya itu di bawah 7 tahun ya. Ya. Gitu ya, di bawah 7 tahun. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan. 310 itu ringan ya, di bawah 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin gitu loh. Karena kalau sampai ini dimanfaatkan oleh Dani untuk dia nggak datang, kan jadi polisi harus 2 kali kerja kan. Gitu, jadi lebih baik bersurat dulu ke presiden, ke DPR supaya ada blessing gitu loh. Ada izin. Tapi sebenarnya bukan izin ini yang paling utama. Yang paling utama secara fundamental, datang itu Dani apa enggaknya itu kalau dia pengecut atau bukan gitu. Jadi kalau saya lihat apa yang berkembang selalu mengatakan bahwa Dani itu dekat dengan kekuasaan, punya imunitas gitu ya, dan citra yang sedang dia bangun hari ini juga, dia kan foto-fotonya sama pejabat-pejabat lah gitu. Buat saya, buat kami tuh sorry ya, buat kami tuh nggak laku lah, nggak laku. Saya percaya juga Partai Gerindra, partai penguasa hari ini, Bapak Presiden, kemudian petinggi-petinggi DPR, Ketua DPR dalam hal ini, Bu Puan juga yakin tidak akan melindungi orang yang berkaitan dengan mereka yang sedang tersangkut kasus hukum, kasus pidana yang tidak ringan, penghinaan terhadap suku dan ras. Gitu teman-teman. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa masalah ini tidak meluap. Dan kami juga secara langsung mau mengucapkan terima kasih buat pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik-penyidik di Polda yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan luar biasa gitu. Karena
saya yakin juga mereka tahu bahwa ini bukan kasus yang ringan gitu kan, teman-teman tahu ya gitu ya, bagaimana sebuah proses hukum itu harus berjalan. Jadi intinya selain mendesak juga dalam tanda kutip mendesak Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua MKD untuk memberikan izin, saya juga mendesak Ahmad Dhani untuk ketika ada surat pemanggilan jangan lari, jangan jadi pengecut seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi semua ini berawal dari beliau kan selalu bilang kemarin itu awal statement bilang bahwa kalau misalnya memang menurut Raini melanggar hukum, lapor aja, kita jalani prosesnya gitu. Jadi teman-teman beritakan juga hal yang di bold juga, narasi yang penting ya, bahwa ini kasus penghinaan terhadap suku dan ras yang tuntutan hukumannya itu di atas 7 tahun, ya adalah 9 tahun gitu, kira-kira. Tapi memang kalau dari segi yuridis memang sudah ada permintaan maaf dari Dhani gitu kan. Kalau misalnya ada nggak sih protes dari ketua adat Pono sendiri yang ada di NTT seperti itu menuntut hal yang sama? Nggak ada permintaan maaf, nggak ada. Apa yang dilakukan Dhani doorstop di pintu MKD itu bukan permintaan maaf karena dia merasa bersalah, bukan. Itu permintaan maaf yang terjadi karena ketaatan dia kepada MKD, kepada sanksi MKD. Itu sekali lagi saya harus ulang. Permintaan maaf yang sejati itu datang dari rasa bersalah, datang dari rasa bahwa oke, gue sudah melakukan kesalahan. Bahkan even permintaan maaf itu tidak di depan wartawan tapi by WA, by chat, by telepon, dia kan punya nomor saya, itu pun tidak dilakukan. Jadi artinya apa? Permintaan maaf yang tidak dilandasi oleh niat baik itu bukan permintaan maaf lah. Itu hanya dia menggunakan kesempatan sanksi dari MKD itu untuk meminta maaf. Padahal sebenarnya substansi urusan MKD juga sebenarnya buat saya, bagi kami, sudah bukan lagi permintaan maaf. Kan saya udah pernah bilang, masa untuk mengajarkan Ahmad Dhani meminta maaf mesti dibikin sidang MKD sih? Nggak masuk akal lah. Sidang MKD itu menggunakan uang negara loh untuk transport para yang mulia itu semua hadir. Jadi apakah untuk meminta maaf perlu dilakukan sidang? Enggak. Yang substansi yang utama adalah sidang MKD itu menyatakan bahwa Ahmad Dhani bersalah. Itu substansi sampai di situ, titik. Sanksi permintaan maaf itu sudah menjadi basa-basi aja menurut saya gitu. Jadi tidak ada permintaan maaf sampai hari ini. Dan mungkin izin ya. Karena ini sudah berkali-kali disampaikan, izin ya, rekan-rekan media. Bung Rain sudah sampaikan, mungkin lebih dari 5 kali disampaikan di Polda Metro Jaya, bahkan di Bareskrim Mabes Polri. Bahkan ketika perkaranya atau kasusnya sudah putus di MKD kemarin, permintaan maaf ini sudah nggak relevan. Substansinya sudah bukan lagi permintaan maaf. Ini yang kita mau bahas ini adalah bagaimana proses hukum di Polda Metro Jaya ini jalan. Itu. Jadi Dhani hadapi proses hukum yang di Polda Metro Jaya, sudah tidak bicara lagi tentang saya sudah minta maaf, ini sudah nggak lagi. Karena Bung Rain nggak memaafkan. Yang kedua, itu sudah nggak relevan karena tidak ada permintaan maaf tadi kepada Bung Rain langsung. Dan itu bukan permintaan maaf, kan Bung Rain sudah menyampaikan itu. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya, datang dengan gentleman, jangan berlindung di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Udah nggak relevan bahwa saya ini berkuasa, saya partai penguasa, saya ada orang-orang dekat. Udah nggak relevan. Sekarang udah zaman gitu lagi. Sekarang you nantang, you hadapi. Ya. Jadi itu yang paling penting. Sekarang kami fokus adalah kami sama seperti saya sampaikan tadi bahwa kami minta dengan hormat kepada Pak Prabowo, kepada juga Ketua DPR RI dan juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, karena ini sudah berada di sana, agar segera berkoordinasi dengan cepat untuk proses hukumnya supaya ini nggak berlarut-larut. Ini sudah hampir 2 bulan lebih loh, 3 bulan loh. Ini belum selesai dan ini efeknya besar ini kepada Bang Ryan, terkhusus kepada keluarga Margapono. Ini info yang kita dapatkan di sana sudah mendesak terus nih. Jadi sangat mendesak agar proses hukum ini segera diproses ini. Kalau enggak ya jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan di masyarakat. Jangan sampai ada perpecahan.
Karena orang berpikir, wah, dan ini kayaknya nggak mempan ini. Jadi kita main ya hukum rimba aja, nah jangan itu beredar, jangan itu sampai terjadi. Itu yang kita harapkan agar Kapolda Metro Jaya, Pak Presiden Prabowo, Ketua DPR RI juga memahami hal-hal yang terkait dengan ras ini. Ini sangat sensitif gitu loh, bukan personal atau pribadinya Bung Ryan lagi ini urusannya. Jadi ini sangat besar, jangan dipandang hanya sebelah mata aja. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi saya tambahkan jadi gini ya. Itu yang Pak Jajang sampaikan. Jadi substansinya sudah bukan lagi permintaan maaf. Permintaan maaf sekalipun tidak akan menggugurkan proses hukum. Satu. Kedua, penghinaan terhadap suku dan ras. Teman-teman semua tahu, masyarakat semua tahu bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman, kaya akan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Narasi ini penting. Jangan sampai orang-orang yang melecehkan, yang meremehkan narasi ini, apalagi seorang pejabat, itu tidak mendapatkan koreksi, tidak mendapatkan sanksi gitu. Jangan sampai ke depan anak cucu kita menganggap urusan marga ini, urusan ras, urusan kehormatan keluarga, urusan nama, urusan suku itu sudah nggak penting lagi. Jangan teman-teman. Itu sebenarnya jangan itu jangan dianggap remeh. Kalau Ahmad Dhani menganggap remeh, terserah dia, tapi kita jangan. Dan saya yakin juga saya sampaikan, Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita hari ini, setengah darahnya adalah darah Indonesia Timur. Ibu dari Bapak Prabowo itu orang Manado, marganya Sigar. Jadi saya yakin, kita semua yakin bahwa Pak Prabowo itu ngerti kok artinya kehormatan sebuah marga itu. Gitu. Jadi itu ya narasi yang penting ya. Jangan ini kayak saya nih, dibilang pansos lah, dibilang mau ngejar engagement. Enggak teman-teman, enggak, sama sekali enggak. Saya punya karir yang sampai hari ini masih menghidupi saya cukup baik-baik gitu loh. Kalau selama ini saya tidak muncul ke permukaan, di belakang saya tetap melakukan aktivitas musik seperti biasa. Tapi hari ini saya harus muncul untuk memperjuangkan narasi pembelaan terhadap kepentingan kehormatan keluarga, suku, ras, dan agama gitu. Apalagi saya ini orang Indonesia Timur. Bukan hanya orang Indonesia Timur, orang Sumatera juga, orang Kalimantan juga gitu. Jadi jangan diremehkan hal seperti ini. Nggak bisa, buktinya ya, yang terhormat semua DPR yang merumuskan undang-undang penghinaan terhadap suku dan ras ini, mereka menyimpulkan kok bahwa penghinaan terhadap suku dan ras ini bukan hal yang ringan. Betul Pak Jajang itu. Di situ mereka sadar bahwa ini bukan hal kecil, ini bukan hal remeh-temeh, ini bukan hal sepele gitu loh. Tapi kemudian jangan sampai substansi-substansi yang lain itu menutup substansi yang sebenarnya gitu loh. Sehingga masyarakat jadi ikutan menganggap bahwa ini masalah sepele aja kok jadi gede-gede. Enggak teman-teman. Ini enggak sepele. Dan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak sepele juga. Anggota DPR RI, sebuah partai penguasa. Satu. Kedua, membidangi Komisi 10, yang dimana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga, seni dan budaya, teman-teman. Kalau sekelas anggota DPR yang membidangi budaya nggak ngerti konsep kehormatan suku, agama, dan ras ini, saya udah nggak paham lagi. Artinya Ahmad Dhani ini nggak pantas menjadi perwakilan kita di DPR. Pernah lihat Instagramnya Ahmad Dhani bicara mengenai konstituen? Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani mensosialisasi kegiatan resesnya? Nggak ada. Yang ada dia bilang, saya memperjuangkan rakyat musik. Omong kosong lu Ahmad Dhani. Rakyat musik, rakyat Indonesia. Lupakan popularitas lo sebagai musisi yang katanya ikon musik. Lupakan entitas yang melekat hari ini sebagai anggota dewan. Itu yang paling utama yang harus dia lakukan gitu loh. Terbukti kan hari ini dia sudah kicep kan, udah nggak banyak ngomong lagi. Tapi itu nggak cukup, itu tidak cukup. Dia harus memenuhi proses hukum ini dengan memenuhi panggilan dari penyidik supaya proses ini bisa berlanjut ke penyidikannya. Ya. Gitu. Teman-teman penyidik di Polda akan menghadirkan saksi ahli pidana, akan menghadirkan ahli bahasa,
akan menghadirkan ahli-ahli yang berhubungan dengan kasus ini gitu. Jadi teman-teman, ini nggak main-main gitu. Karena ini nggak main-main, makanya kami bersungguh-sungguh gitu. Tanpa sebuah maksud yang dituding-tudingkan kepada kami. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini clear ya. Bang, artinya di sini Bang Ryan pengen bahwa kasus ini diusut tuntas sampai Ahmad Dhani mendapatkan sanksi hukum. Yes. Apa gimana sih Bang, mungkin Bang? Ya. Sanksi hukum yang objektif sesuai undang-undang yang berlaku, sesuai apapun yang berlaku yang secara hukum di negara ini gitu. Jadi hasilnya misalnya ternyata di kemudian hari ternyata dia tidak terbukti, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting prosesnya berjalan gitu loh. Jangan lari, jangan menghindar, jangan menggunakan koneksi-koneksi apapun. Sekalipun Ahmad Dhani mau menggunakan koneksi-koneksi kekuasaan itu, makanya kita mau coba menghimbau sama para penguasa. Tolong, jangan dikasih blessings orang kayak begini. Apabila kasus ini mandek Bang, gimana Bang? Respon atau Berarti terbukti bahwa penegak hukum, kemudian penguasa juga menganggap bahwa narasi penghinaan terhadap suku dan ras itu adalah narasi sepele. Itu buktinya. Bang, akan ada ini nggak sih tadi ke presiden ya? Mau Ya. surat khusus ke presiden atau? Sudah. Ya, sedikit menambahkan ya dari apa yang disampaikan klien kami, dalam hal ini kan Bapak Ryan Pono. Jadi kami pada hari ini, itulah maksud dan tujuan kita melakukan konferensi pers dengan teman-teman, baik dengan masyarakat juga, agar mengetahui bagaimana perkembangan kasus dari yang kami laporkan, khususnya klien kami, bahwasanya proses saat ini tetap berlangsung. Jadi tadi kalau ada pertanyaan bagaimana dengan permintaan maaf, itu udah hal yang berbeda. Proses hukum tetap terjalankan, harus tetap dijalani, dan oleh karena itu mengapa kita hari ini ada di sini dan mengupdate bagaimana proses yang sedang kita mintakan. Artinya kemarin juga kami sudah mengajukan atau mengirimkan bersurat kepada beberapa pihak, yaitu termasuk kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini untuk meminta atensi dalam hal perkara ini yang sedang bergulir di kepolisian begitu. Jadi untuk meminta bagaimana apa yang kami laporkan ini terkait dengan diskriminasi etnis yang dialami oleh klien kami begitu. Jadi pada hari ini kami bisa melalui klien terkait surat yang sudah kita sampaikan, itu sudah diterima pada tanggal 3 Juni. Ini yang surat ke presiden ya. Presiden kita meminta atensi kepada presiden dan beberapa pihak juga, yaitu DPR dan MKD juga, untuk meminta atensi khusus terkait dengan laporan yang ada di Polda Metro Jaya, Ceki juga di Bareskrim, yaitu Mabes Polri, untuk diproses. Apapun terkait dengan imunitas, aturan apapun, mohon untuk dari presiden juga memberikan atensi, memberikan izin apabila memang dibutuhkan, diperlukan nantinya, begitu. Terkait pemanggilan yang mungkin akan dilakukan nanti dari penyidik, begitu teman-teman. Oke. Itu Ya, aja. Dan saya mau nambahin juga satu, ini penting ya, narasi pentingnya. Ini secara sosial juga. Kan ini tidak serta-merta terjadi ya karakter Ahmad Dhani yang seperti ini ya. Sebelum kita sama-sama tahu ya, Ahmad Dhani menyerang penyanyi-penyanyi, orang dibilang maling, terus dibilang naturalisasi mengenai bagaimana perempuan hanya menjadi objek gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini tanpa teman-teman tahu mendapatkan banyak dukungan dari silent majority yang selama ini sudah merasakan hal sama seperti saya. Cuman kebetulan mereka tidak mengalami insidennya secara langsung. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah saya mewakili banyak orang, saya mewakili banyak orang yang setuju bahwa Ahmad Dhani ini punya arogansi dan kesombongan yang merugikan gitu, dan menjadi bad example buat generasi hari ini, menjadi contoh yang buruk buat generasi hari ini. Jadi popularitas sama sekali tidak menjadi kebanggaan,
Enggak. Itu bonus, teman-teman. Ya, apapun pencapaian dia di musik itu bonus buat dia pribadi. Dia nggak impactful itu buat orang lain. Nggak. Yang impactful adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memonetize jabatan kita hari ini sebagai pejabat publik. Itu yang paling penting secara sosial ya. Gitu, jadi thank you buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga sampai apa yang disampaikan hari ini, bahwa ini bukan kasus yang ringan, bukan. Semua teman-teman ini punya keluarga ya, yang teman-teman sayang ya, yang teman-teman hormati, sehingga semua teman-teman ini melakukan banyak hal untuk menjaga kehormatan keluarga itu ya. Termasuk cari uang, cari kehidupan dan lain kan gitu kan. Jangan sampai hal-hal ini nih menjadi hal-hal yang disepelekan gitu. Spirit kita berbudaya, spirit kita berkeluarga, spirit kita berbhinneka tunggal ika itu jangan sampai disepelekan. Jangan sampai disepelekan oleh orang yang lebih populer terhadap orang yang tidak lebih populer. Kemudian menjadi ada stigma bahwa justru si orang yang tidak populer ini yang mau social climbing ke atas. Enggak. Siapa sih Ahmad Dhani? Aduh. Come on deh. Sebelum kasus ini saya melihat Ahmad Dhani, saya hormat, tapi sekarang mohon maaf. Enggak. Gitu. Jadi ya ini kemarahan saya secara pribadi ya. Itu tidak mewakili siapapun, tapi artinya itulah saya sampaikan, jangan ada peremehan, jangan ada pembiaran terhadap pentingnya narasi keberagaman, narasi Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Bung Ryan, mungkin tadi digarisbawahi bahwa Ahmad Dhani harus melepas ikon musik. Mungkin sebagai musisi, gimana sih ngelihat karya dari Dewa 19 sendiri, Bung Ryan? Oke bosku. Dewa nggak ada yang salah dengan output karyanya, nggak ada yang salah. Tapi saya pribadi gitu melihat output karya ini datang dari input subjek yang kayak begini modelnya, saya jadi hilang respect gitu aja sih. Tapi terhadap karyanya tetap harus diakui bahwa lagu-lagu Dewa 19 ya, lagu-lagu Dewa 19 itu kan yang bikin kan Dese nih. Tapi yang nyanyi kan Dese gitu loh. Ada Ari Lasso, ada Once gitu kan. Jadi kredit itu tidak hanya untuk Ade aja, untuk Once juga, untuk Ari Lasso juga, untuk Mas Andra juga gitu loh. Untuk Mas Yuke juga, untuk the whole band juga, additional player gitu. Jadi jangan one man show gitu loh. Gitu seperti kita tahu juga kan, lagu-lagu yang ditulis kan juga banyak menyadur. Kalaupun dia berargumentasi itu beli, ya beli berarti kan lu nggak cukup keren buat menghadirkan originalitas kan gitu kan. Kalaupun yang ada ya original oke. Tapi yang populer banyak juga yang beli katanya. Saya sama Jajang nih. Jajang sudah mempopulerkan lagu ini nih Pak Jajang. Saya beli lagu Pak Jajang. Terus saya ganti jadi bahasa Indonesia. Relevan nggak kalau itu dibilang bahwa saya menulis berdua sama Pak Jajang? Ya enggak lah. Menulis berdua itu proses kreatifnya dari awal kita tulis sama-sama bareng gitu. Jadi ini intermezzo aja. Jadi dia nggak sekeren yang dia pikir gitu loh. Gitu. Bang, mereka 9 tahun nanti bisa langsung dipenjara di tahunnya bang. Belum panggil. Tapi pertanyaan ini saya suka. Jadi ya itu gimana Pak Jajang? Ya, kalau terkait dengan penahanan itu kan adalah kewenangan dari penyidikan bang. Ya. Jadi kita juga nggak bisa paksakan lah, ya kan. Yang jelas pidana terkait dengan diskriminasi terhadap HAS itu kan berat dan itu berbahaya. Dan intinya kalau misalnya sampai inkrah Ahmad Dhani bersalah ya dia harus copot dari DPR RI kan gitu ya. Oh iya. Udah jelas aturannya. Itu. Oke. Thank you Bang.